Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Smack News Studio. Kali ini Smack News Studio menghadirkan podcast dengan narasumber siswa-siswi berprestasi dari SMK Negeri Wonosalam Jombang. Narasumber kali ini juga sangat aktif di berbagai organisasi, khususnya organisasi Praswansa atau Pramuka SMK Negeri Wonosalam. Nah, kakak ini juga menjabat sebagai Sekretaris OSIS dan Pradana Smack News periode 2025 sampai 2026. Baik, mari kita sambut Kakak Triwidiasari dari kelas 11 Kuliner 2. Selamat datang Kak Sari, terima kasih sudah hadir di podcast perdana SMK Negeri Wonosalam. Terima kasih atas kesempatannya. Halo teman-teman. Kak Sari, bagaimana nih kabarnya hari ini? Astungkara, baik. Firda, gimana kabarnya? Saya juga baik, alhamdulillah. Oh iya Kak, bisa diceritakan nggak kakak dulu masuk ke SMK Negeri Wonosalam ini tuh bagaimana sih Kak? Baik. Jadi pertama aku masuk SMK Negeri Wonosalam ini masuk jalur afirmasi. Tapi di jalur afirmasi aku tidak keterima. Jadi aku ikut tahap kelima yaitu jalur nilai akademik. Astungkara aku keterima di situ. Nah, terus apa nih yang membuat kakak bisa tertarik kayak organisasi pramuka dan juga OSIS gitu Kak? Jadi kalau ikut organisasi pramuka itu aku udah dari SD udah ikut organisasi pramuka. Dan aku lanjut ikut organisasi pramuka di SMK Wonosalam ini ternyata menyenangkan juga. Dan aku juga ikut organisasi OSIS. Organisasi OSIS ini aku dari SMP ya udah ikut. Terus aku juga diberi kesempatan untuk lanjut ke organisasi OSIS SMK Negeri Wonosalam ini dan juga menyenangkan juga. Nah, selain organisasi di sekolah nih ya Kak, apakah di lingkungan rumah kakak juga ikut organisasi? Oh iya Firda, kalau di desaku ada juga Karang Taruna, aku juga mengikutinya. Firda tahu nggak Karang Taruna itu apa? Belum nih Kak, bisa dijelaskan Karang Taruna itu seperti apa? Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan yang ada di berbagai desa. Nah, terus kalau kayak Karang Taruna di lingkungan rumah kakak gitu ya, kegiatannya tuh ngapain aja sih Kak? Biasanya kalau di lingkungan sekitar rumahku itu Karang Taruna membersihkan desa, membersihkan dusun, dan lingkungan sekitarnya. Gitu ya Kak. Terus kalau dalam upacara keagamaan Hindu nih, apakah ada yang sudah mengatur kayak seperti gotong royong gitu Kak? Kalau di puraku itu ada yang namanya bersih desa. Bersih desa biasanya itu dilakukan 1 minggu sekali dan dilaksanakan oleh umat Sedharma yang ada di pura tersebut. Nah, kan kita nih belum tahu ya Kak, kayak prosesi nyepi itu ngapain aja, mungkin bisa diceritakan atau dijelaskan seperti apa Kak? Jadi prosesi nyepi itu ada melasti. Melasti itu upacara yang dilakukan sebelum hari raya nyepi. Terus ada juga Tawur Agung. Tawur Agung itu kayak seperti pawai ogo-ogo. Pawai ogo-ogo itu dilakukan dengan berkeliling. Terus ada juga nyepi. Nyepi itu dilakukan setelah pawai ogo-ogo selesai, langsung nyepi ke pura. Kalau biasanya aku itu langsung ke pura ikut nyepi, dan nyepi itu tidak diperbolehkan menyalakan penerangan seperti contohnya api, lampu, dan sebagainya. Setelah nyepi selesai ada ngembah geni. Ngembah geni dilakukan setelah nyepi selesai itu tadi, diperbolehkan menyalakan api. Nah, terus kalau setelah prosesi nyepi nih Kak, adakah kayak kegiatan lain gitu Kak? Ada, yaitu Dharma Santi. Dharma Santi itu dilakukan setelah hari raya nyepi. Dharma Santi juga upacara persembahyangan bersama. Terus setelah upacara persembahyangan bersama ada penampilan-penampilan dari adik-adik Pasraman. Firda tahu Pasraman itu apa? Belum nih Kak, bisa dijelaskan nggak Pasraman itu apa, biar teman-teman juga bisa tahu. Jadi Pasraman itu anak-anak TK, SD, SMP yang mengikuti seperti kalau di umat Islam itu mengaji. Oh begitu ya Kak. Yeah. Terus kalau kayak kegiatan begitu nih Kak, apakah tetangga-tetangga itu juga bersilaturahmi? Oh ya, kalau di desaku itu kan sangat solid ya. Jadinya kalau yang umat beragama Hindu merayakan Hari Raya Nyepi, umat yang beragama Islam dan Kristen juga berkunjung ke rumahnya, dan sebaliknya aku juga begitu.
Jadi kayak bergilir gitu ya Kak, Iya. saling menghargai. Kalau di umat beragama Islam itu hari raya Idul Fitri itu ngapain aja, Firda? Nah, kalau hari raya Idul Fitri itu kita biasanya dimulai dari puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kita berpuasa selama 15 jam, itu dilakukan selama 30 hari atau 1 bulan. Nah, terus 1 hari sebelum hari raya, malam kita melaksanakan malam takbir. Nah, biasanya itu kita berkeliling gitu, Kak. Nah, setelah malam takbir, besok paginya kita beribadah hari raya Idul Fitri. Setelah beribadah, kita bersilaturahmi ke tetangga-tetangga begitu, Kak. Terus, apakah pemuda yang non-muslim boleh ikut berpartisipasi? Nah, kalau di desa saya ini ya Kak, pemudanya itu sangat kompak. Jadi sebelum malam takbir ini mereka juga ikut mempersiapkan. Bahkan saat malam takbir pun mereka ikut berkeliling begitu Kak. Terus besoknya setelah melaksanakan ibadah sholat hari raya Idul Fitri, nah para pemuda-pemuda yang non-muslim itu juga ikut bersilaturahmi ke tetangga-tetangga dan juga ikut memakan kue-kue hidangan begitu Kak. Oke, terima kasih jawabannya, Firda. Terima kasih juga Kak Sari telah meluangkan waktunya. Saya Huratul Firdasari Putri dari kelas 10 Kuliner 2. Dan saya Triwidyasari dari kelas 11 Kuliner 2. Pamit undur diri dari podcast perdana SMK Negeri Wonosalam hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.